Mari kita sukseskan sensus penduduk 2020 lanjutan. Sensus penduduk Sukseskan sensus penduduk 2020 lanjutan. Sensus penduduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga Kota Medan. Pada hari ini kami dari BPS Kota Medan akan menyampaikan angka inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen Kota Medan kondisi Mei 2022. Adapun inflasi Kota Medan untuk bulan Mei 2022 sebesar 0,76%. Ini lebih tinggi daripada inflasi secara nasional sebesar 0,40%. Inflasi tahun kalender selama tahun 2022 artinya dari mulai Januari sampai dengan Mei tahun 2022 sebesar 2,65%. Dan inflasi dari tahun ke tahun Mei 2022 dibandingkan dengan Mei 2021 sebesar 4,08%. Dari 5 kota IHK yang ada di Sumut, selain Kota Medan itu ada Gunung Sitoli, inflasi 0,05%, Padang Sidimpuan 0,77%, Pematang Siantar 0,62%, dan Sibolga 0,85%. Inflasi gabungan dari 5 kota IHK tersebut yang ada di Sumut pada bulan Mei 2022, Sumut itu inflasi di bulan Mei 2022 sebesar 0,74%. Inflasi tahun kalender dari Januari sampai dengan Mei 2022 sebesar 2,75%. Dan inflasi tahun ke tahun Mei 2022 dibanding dengan Mei 2021 sebesar 4,18%. Selanjutnya, perkembangan tingkat inflasi Kota Medan secara kumulatif itu bisa dilihat dari yang bergaris kuning ini. Sampai dengan Mei tahun 2022, secara kumulatif, Medan inflasi sebesar 2,65%. Selanjutnya, inflasi dari bulan ke bulan digambarkan juga dengan garis kuning ini. Pada bulan Mei, inflasi di Kota Medan sebesar 0,76%. Dapat dijelaskan, dari Januari hingga Mei, Medan deflasi di bulan Februari. Selebihnya Medan itu inflasi sampai dengan Mei tahun 2022. Selanjutnya, andil dan tingkat inflasi di Kota Medan pada bulan Mei 2022 berdasarkan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Bisa dijelaskan, penyumbang inflasi terbesar yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,46%. 1,46% ini disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang didominasi oleh komoditas ikan dencis, atau dengan kata lain, kenaikan adanya itu berada di kelompok ikan segar. Kemudian ada kenaikan di beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, ikan tongkol atau ambu-ambu, jeruk, kacang panjang, susu bubuk, sawi hijau, dan udang basah. Selanjutnya, penyumbang inflasi terbesar kedua adalah kelompok transportasi. Kelompok transportasi ini karena adanya kenaikan tarif angkutan udara, tarif kendaraan roda 4 secara online, dan kenaikan harga sepeda motor. Penyumbang ketiga, kelompok penyumbang inflasi adalah penyedia makanan dan minuman atau restoran. Komoditas penyumbang inflasinya adanya kenaikan untuk harga ayam bakar, ketupat atau lontong sayur,
kue kering berminyak, mie dan ayam goreng. Bisa dijelaskan? Karena pada bulan Mei ini adalah Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, sehingga kue kering juga merupakan penyumbang inflasi. Selanjutnya, untuk kelompok perlengkapan peralatan pemeliharaan rumah tangga, komoditas penyumbang inflasi terjadi pada komoditas bola lampu, lemari pakaian, pembersih lantai, dan panci. Untuk kelompok selanjutnya, itu adalah kelompok kesehatan. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok kesehatan ini adanya kenaikan harga untuk obat batuk, obat sakit kepala, jamu, obat flu, dan obat gosok. Selanjutnya, komoditas penyumbang inflasi terbesar ke-6 adalah rekreasi, olahraga, dan budaya. Penyumbang inflasinya pulpen atau bolpen dan tas sekolah. Selanjutnya, untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, komoditas penyumbang inflasi adalah kenaikan harga sampo, pasta gigi, bedak, parfum, emas perhiasan, sabun mandi cair, dan sabun mandi batang. Selanjutnya, untuk kelompok pakaian dan alas kaki, kenaikan terjadi pada ongkos binatu dan laundry terjadi kenaikan, harga kemeja panjang batik pria, celana dalam pria, celana dalam anak, dan kaos kutang atau singlet pria. Untuk kelompok perumahan, listrik, dan bahan bakar, komoditas penyumbang inflasi adanya kenaikan harga cat tembok dan bahan bakar rumah tangga. Sementara untuk dua kelompok pengeluaran lainnya, yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta pendidikan, tidak terjadi kenaikan harga dan juga tidak terjadi penurunan, sehingga kelompok ini tidak menyumbangkan andil inflasi pada bulan ini. Untuk 10 komoditas utama penyumbang inflasi yang mungkin tadi sudah saya sebutkan di atas, andil inflasi terbesar dalam artian persentase penyumbang terbesar itu terjadinya kenaikan untuk tarif angkutan udara sebesar 0,13%. Kenaikan ikan dencis sebesar 0,09%, adanya kenaikan daging ayam ras 0,079%, kenaikan telur ayam ras 0,076%, adanya kenaikan bawang merah 0,06%, kenaikan harga ikan tongkol 0,03%, selanjutnya ada juga kenaikan jeruk sebesar 0,03%, dan untuk makanan jadi, kenaikan ada di komoditas ayam bakar sebesar 0,27%, kemudian ada sedikit kenaikan untuk kacang panjang 0,026% dan susu bubuk 0,24%. Pada bulan Mei 2022 ini terjadi penurunan harga untuk beberapa komoditas seperti adanya penurunan harga cabai merah sebesar 0,14%, penurunan harga bawang putih sebesar 0,017%, penurunan harga bayam 0,013%, dan terjadi juga penurunan harga tomat 0,011%, dan adanya juga penurunan harga kangkung, nanas, angkutan antar kota, minyak goreng, wortel, dan cabai hijau. Pada bulan Mei ini terjadi penurunan minyak goreng, walaupun sebelumnya kita ketahui beberapa bulan sebelumnya itu terjadi kenaikan minyak goreng. Ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk pelarangan ekspor CPO, sehingga bisa menekan harga minyak goreng, sehingga minyak goreng pada bulan ini terjadi penurunan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari
BPS Kota Medan untuk kondisi Mei 2022, inflasi dan juga perkembangan harga yang ada di Kota Medan. Sebelumnya kami juga mohon untuk partisipasi dan dukungan dari warga Kota Medan, masyarakat Kota Medan, karena pada saat ini BPS Kota Medan dengan petugas-petugas yang telah dilatih sekarang sedang berada di lapangan untuk melaksanakan sensus penduduk 2020 lanjutan. Teman-teman yang di lapangan, kami mohon kepada semua warga Kota Medan untuk dapat menerima petugas yang sudah dibekali tersebut dan diberikan identitas seperti pemakaian rompi, tas yang berlogo sensus penduduk, dan tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker dan dibekali dengan hand sanitizer. Tolong berikan jawaban yang jujur dan benar. Tolong terima petugas sensus penduduk 2020 di Kota Medan. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama warga Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.